bergelut tentang angka. Tapi biasanya orang matematika itu dianggapnya serius terus loh Pak. Ya, makanya salah satunya saya yang tidak serius gitu kan. Oh begitu. Coba tanya Pak Jo, kalau saya ngasih materi pasti menginspirasi. Biasanya guru matematika itu guru yang paling ditakutin Pak, paling ditakutin, paling dimalesin kalau di kelas itu. Halo Sobat Sisma, selamat datang di Podcast Sisma. Jadi untuk mengawali episode pertama di Podcast Sisma kali ini, pastinya kami sudah menghadirkan bintang tamu. Yang pastinya kalian penasaran kan bintang tamunya siapa? Jadi jangan kemana-mana. And 3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Oke Sobat Sisma semuanya, pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu Pak Surate. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bapak selaku Kepala BGP di Provinsi Bali. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak, atau enggak perkenalkan apa sih sebenarnya itu BGP itu Pak? Mungkin bagi beberapa anak-anak Sisma yang belum tahu, juga untuk teman-teman semuanya mendengar podcast ini mungkin masih penasaran gitu. Sebenarnya BGP itu apa sih Pak? Oke, terima kasih. BGP itu intinya adalah Balai Guru Penggerak ya, di mana balai ini adalah tempat guru-guru kita untuk belajar, berdiskusi dan berbagi. Jadi intinya seperti itu. Bukan hanya guru, termasuk juga tenaga kependidikan dan pendidik lainnya seperti pengawas, pamong belajar dan sebagainya. Jadi tempat pengembangan kompetensi guru lah intinya seperti itu. Berarti cakupannya itu luas ya Pak ya? Luas sekali. Kemudian nih Pak, kita kan dengar-dengar nih katanya SMA Negeri 7 Denpasar itu salah satu sekolah penggerak seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara sekolah biasa dengan sekolah penggerak itu sendiri? Oke. Jadi kenapa SMA 7 Denpasar yang dipilih karena kapasitas kepala sekolah yang dievaluasi yang pertama. Jadi kalau sudah kepala sekolahnya mempunyai kapasitas untuk menggerakkan orang, walaupun gimana jenis sekolahnya, itu ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Intinya kan mampu menggerakkan komponen-komponen yang ada, salah satunya ada guru, murid, orang tua dan sebagainya. Jadi pengembangan ekosistem sekolah intinya. Kalau sekolah lain kan tidak seperti itu. Oh, jadi yang membedakan itu dari SDM-nya sendiri ya. Oh, begitu. Jadi sekolah penggerak itu sendiri memiliki keunggulan gitu Pak ya, dibandingkan dengan kapasitas kepala sekolah intinya. Oh, kapasitas kepala sekolah. Makanya dia akan mendapat intervensi oleh pemerintah pusat karena keistimewaan itu gitu kan. Tidak memandang sekolah itu di desa, di kota. Kalau sudah kepala sekolahnya memiliki kapasitas yang cukup, yang cakap untuk menggerakkan, itu terpilih menjadi sekolah penggerak. Oh seperti itu. Jadi SMA Negeri 7 ini bisa dibilang punya kepala sekolah yang memiliki kapasitas yang bagus gitu ya untuk menggerakkan. Oh begitu. Kemudian nih Pak, dari sekolah penggerak itu sendiri, teman-teman masih ada yang mungkin bingung gitu Pak, terutama yang masih siswa biasa seperti itu. Sebenarnya program sekolah penggerak ini yang membedakan dengan program-program dari sekolah lainnya itu apa sih program keunggulan dari sekolah penggerak itu sendiri? Oke, terima kasih. Sebelum ada kurikulum Merdeka, sebenarnya sekolah penggerak ini dicanangkan untuk sebagai piloting implementasi kurikulum Merdeka gitu sebelumnya. Tapi sekarang sudah merambah ke sekolah-sekolah yang non penggerak. Jadi intinya sekolah penggerak ini tempat belajar nanti bagi sekolah-sekolah lain tentang implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah yang sudah dikembangkan tadi di lapangan itu adalah P5 itu. Iya, proyek P5. Jadi ketika nanti sekolah ini sudah mampu mengembangkan ekosistem yang bagus, anak-anaknya senang belajar, paling tidak anak itu sudah ketika dia libur dia tidak seneng gitu lah. Pengen sekolah malah pengen sekolah. Kok bisa libur gitu kan, gurunya rapat itu kita disuruh pulang itu tidak seneng. Iya. Jadi artinya ekosistem sudah bisa dikembangkan sehingga sekolah lain pun akan datang, kok bisa anak-anak seperti itu di sana. Oh, jadi dampak utamanya adalah murid dan murid, tidak ada yang lain. Apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, pegawai dan lain sebagainya, dampaknya harus kepada murid dan murid, tidak ada yang lain. Jadi murid itu sangat istimewa dalam sekolah penggerak. Jadi memang tujuan utama atau program itu memang difokuskan kepada siswa ya Pak ya. Gitu. Jadi bagaimana membuat siswa itu bisa betah di sekolah, terus-terusan pengen sekolah, nyaman ya, bisa jadi sekolah itu rumah kedua gitu mungkin Pak ya. Iya sih. Tapi yang saya lihat nih Pak di teman-teman, kalau saya kan masih pakai kurikulum K13 ya AA.
angkatan terakhir nih Pak, yang pakai kurikulum K13. Udah adik kelas udah mulai kurikulum Merdeka begitu kan. Yang saya lihat dengan adanya kurikulum Merdeka ini nih Pak, mereka tuh benar-benar apa ya, bisa menjadi diri mereka sendiri gitu. Jadi apa kesukaannya mereka, apa passionnya mereka benar-benar bisa jadi diri mereka sendiri gitu. Kalau di K13 kan masih kebagi cuman jadi IPA IPS begitu kan. Kalau di kurikulum mereka kan banyak ya Pak ya pilihannya. Jadi apalagi dengan adanya SMA 7 sebagai sekolah penggerak, adanya P5 dan segala macamnya, itu adik-adik kelas itu rasanya awet gitu di sekolahnya Pak. Kadang liburan itu masih ada yang ke sekolah, ada ngapain gitu, buat project Kak gitu. Nggak capek enggak, seru katanya begitu gitu. Makanya walaupun mereka mungkin kelihatan kayak latihannya sampai sore gitu, cuman yang saya lihat itu mereka enjoy gitu Pak, menjalaninya gitu. Jadi memang intinya seperti itu. Tujuan utamanya seperti itu ya. Anak-anak itu artinya diberikan keleluasan untuk dikembangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zamannya anak-anak digital ya kita harus digital. Kalau zaman anak-anak suka mendongeng ya kita harus ke sana. Makanya anak-anak yang bekerja dengan bagus nanti pada posisi tertentu itu tidak ditentukan oleh kemampuan kognitif, tapi karakter gritnya. Di mana dia mempunyai passion yang bagus, anak-anak akan di sana dia bekerja. Seperti kita punya anak di rumah juga seperti itu, tidak bisa. Passionnya anak saya adalah seperti adik, nyanyi, kemudian di teater, ya passionnya di sana dia di dunia menyenangkan. Entertainment ya. Ya, entertainment itu dia senang dan bisa menghasilkan sesuatu kan sama aja. Iya benar. Seperti itu, intinya seperti itu. Tadi kan Bapak bilang nih ada soal digitalisasi. Saya pengen tahu lebih banyak nih Pak, sebenarnya apa sih kaitan digitalisasi dengan program sekolah penggerak ini? Apakah ada program-program khusus yang dirancang seperti itu dengan yang berkaitan dengan sekolah penggerak dan digitalisasi itu tersendiri? Jadi kalau digitalisasi intinya sebenarnya sama aja dengan yang lain, tapi menjadi percontohan di sekolah penggerak itu memang pengelolaan manajemen SDM pun harus digitalisasi untuk memudahkan. Tapi kalau kita lihat dari SDM juga ada SDM-nya sudah tidak mampu seperti itu, gitu kan. Makanya tetap aja kita memberikan pelayanan terbaik juga bagi guru-guru yang tidak mampu seperti itu. Gitu. Jadi kita harapkan memang database tentang siswa, kemudian apapun dia lakukan ada digitalisasinya, terutama yang berkaitan dengan perencanaan berbasis data. Jadi raport sekolah itu punya tiap tahun. Jadi bagaimana muridnya, bagaimana gurunya, sehingga dari data itu kita bisa melakukan sesuatu sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita. Itu intinya. Tapi nih Pak, kan nggak semua nih guru-guru yang ikut di sekolah penggerak itu adalah guru-guru muda, guru-guru milenial seperti itu Pak. Kadang kan ada guru-guru yang apa ya, mungkin udah lumayan umurnya, terus kayak kadang ikut digitalisasi itu masih agak lama sekali. Itu menjadi tantangan tersendiri nggak sih Pak bagi guru-guru yang ikut di program sekolah penggerak itu? Makanya bully itu juga tidak berlaku di guru. Kan kalau kalau di siswa juga kan tidak boleh saling bully. Iya. Makanya guru-guru seperti itu, makanya ada namanya komunitas belajar ramah guru. Oh bukan ramah anak aja, ramah guru juga ada. Iya. Jadi ketika guru-guru belajar bersama, ketika ada guru yang tidak mampu seperti itu, kita kasih dia juga peluang-peluang untuk maju, jangan dipinggirkan. Iya, gitu, jangan dipojokkan ya. Kamu nggak bisa, nggak usah ini gitu. Seperti itu. Jadi tidak hanya di guru, di murid punya yang ramah anak, tapi di guru pun juga ada. Kumpulan komunitas itu harus ramah guru. Jangan sampai gurunya baru masuk sana mentalnya down, ya nggak bagus kita. Iya. Kalau gurunya mentalnya down, gimana menggerakkan siswanya Pak ya? Sulit sekali iya benar sih. Kemudian nih Pak, untuk masalah karakter nih, pengkarakteran. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan ada yang bilang nih Pak, katanya itu memang sangat kurikulum yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Dari program sekolah penggerak itu sendiri, sebenarnya dari nilai-nilai Pancasila itu apa sih tujuannya Pak? Apa sih yang sebenarnya ingin dicapai seperti itu? Jadi kalau dulu kan nilai Pancasila itu hanya sifatnya di Indonesia kan? Iya. Fanatisme dengan misalnya di Bali, fanatisme dengan Bali. Padahal perkembangannya itu dunia. Makanya profil pelajar Pancasila sekarang ini kan mendunia.
berhalak itu bukan hanya memuja Tuhan. Iya. Mencintai lingkungan juga, misalnya ada bunga di sampingnya ada keran, toh layu bunganya ini gitu kan. Berarti anak ini tidak berhalak terhadap lingkungannya. Kalau dulu kan hanya berhalak kita kepada Tuhan dan sebagainya, sekarang mencakup seluruhnya gitu. Jadi modernisasi lah di dunia itu sekarang. Berarti ideologinya bukan lagi tentang bangsa itu aja ya, tapi memang cakupannya yang luas seperti itu Pak ya, seperti itu. Jadi bagaimana siswa itu diberikan kurikulum merdeka, terus kemudian bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti itu Pak ya. Luar biasa sekali sih sebenarnya program sekolah penggerak ini. Kemudian dari Bapak sendiri sebagai Kepala BGP Provinsi Bali nih Pak, apa sih upaya yang Bapak lakukan gitu untuk nantinya lebih memajukan program sekolah penggerak ini? Kalau nggak salah SMA Negeri 7 Denpasar ini angkatan kedua ya? Angkatan pertama, terus kita angkatan kedua. Apa sih upaya yang Bapak lakukan gitu untuk nantinya semoga sekolah penggerak ini bisa lebih berkembang lagi, mungkin bisa lebih lebih maju lagi lah Pak untuk kedepannya seperti itu. Oke. Memajukan sekolah penggerak itu kan sudah di tahun kedua. Dia sebenarnya sudah mampu menggerakkan ya. Jadi intinya program-programnya jalan dengan bagus. Kalau kita lihat lingkungan sekolah juga menyenangkan, inklusivitas terjadi, tidak membedakan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Tapi intervensi tetap kita lakukan oleh BGP itu ya, salah satunya adalah memfasilitasi. Kita intervensi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke pencapaian profil pelajar Pancasila. Kita tetap melakukan intervensi SDM juga anggaran tetap dari BGP. Yang terakhir kita akan lakukan bagaimana sekolah penggerak itu bisa mengimbaskan pada sekolah lain, itu intinya. Bisa mengimbaskan kepada sekolah lain. Bisa menjadi inspirasi gitu ya. Mungkin seperti dibangunnya podcast Sisma. Terus nanti sekolah lain juga bisa. Sekolah lain, Sisma udah buat ruangan podcast Sisma nih, kayaknya kita harus ikut deh ya. Itu menginspirasi ya. Iya benar-benar sih Pak. Kemudian nih untuk guru-gurunya itu sendiri, kan tadi kita udah bahas murid aja nih Pak. Dari Bapak sendiri ada nggak sih untuk upaya bagaimana sih membentuk kualitas guru yang baik seperti itu Pak dalam menjalankan program sekolah penggerak ini? Bagaimana caranya? Caranya yang pertama ada program guru penggerak. Program guru penggerak. Tidak hanya sekolah penggerak. Tapi guru penggerak juga. Di sini berapa ada ya? Sudah ada 11. Sebenarnya 11 itu berapa persen dari guru kita? Iya. Kalau secara teori 20% guru kita sudah guru penggerak, itu kepala sekolah tidur aja sekolah itu bagus. Gitu intinya. Tapi kayaknya Bapak kepala sekolah kita tidak bisa tinggal diam sih ya. Bingung beliau kalau tidak ada kerjaan ya. Karena begitu. Dia tinggal menerima ide-ide guru penggerak 11 itu kan sudah payah kita menerima idenya. Saya memerlukan ide seperti ini, saya akan melakukan. Itu pergerakannya otomatis. Makanya di Indonesia pun sebenarnya ketika nanti gurunya sudah 20% seluruh Indonesia memiliki pendidikan guru penggerak, ya sudah mampu bergerak secara mandiri gitu. Pasti nantinya sekolah-sekolah di Indonesia makin maju lagi Pak ya. Sudah mampu bersaing sekarang kan. Buktinya ketangguhan untuk waktu COVID, Indonesia itu meningkat 5-6 poin daripada negara-negara lain. Untuk di sektor pendidikannya. Walaupun secara PISA itu turun secara seluruh dunia, tapi ketika kita lihat masing-masing negara, Indonesia itu termasuk negara yang paling tangguh dalam mengatasi COVID-19, terutama PMM ini. Apa namanya? Pembelajaran jarak jauh PJJ. Karena PJJ itu memberikan tantangan khusus, sehingga mungkin salah satu muncul ini kurikulum merdeka ini kan karena PJJ juga Pak ya. Podcast ini kan karena itu. Iya benar. Jadi supaya bisa dinikmati di mana saja, kapan saja, seperti itu ya. Jadi informasi ini kan direkam, kemudian orang siapapun bisa mendengarkan. Iya benar sekali sih Pak. Ada nggak tips dari Bapak sendiri nih untuk guru-guru agar bisa menjadi guru yang istilahnya bisa memiliki ide yang bagus untuk nanti sekolahnya seperti itu Pak? Jadi, pesan untuk guru-guru penggerak. Guru kita yang pertama, layani siswa sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Tidak boleh melanggar kodrat. Iya benar. Kalau anak-anak kita kodrat alam, kodrat zaman juga seperti itu. Berikan anak-anak kita tempat
bereksplorasi sesuai dengan kodrat itu. Kalau tidak seperti itu nanti tidak senang di sekolah. Iya benar, merasa terpressure ya mereka ya Pak ya di sekolah ya. Jadi yang ketiga belajar mandiri. Mandiri. Gurunya harus mandiri. Itu yang utama sekali karena sekarang tempat belajar mandiri itu sangat banyak, sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar. Guru-guru bisa belajar di sana. Seluruh Indonesia pun bisa bertukar pikiran, berbagi praktek. Oh, jadi antara guru dengan guru itu saling seluruh mengajar Indonesia gitu. Bahkan sekarang kita menginginkan misalnya di SMA 17 Jakarta, bagus kita bisa kontak di sana, kita berdiskusi bisa. Langsung. Sudah disediakan loh ya platformnya. Iya. Jadi intinya gurunya memiliki komitmen gitu aja. Kalau dia tidak mampu ya harus bertanya. Jadi bukan siswa saja yang kalau tidak mampu bertanya, guru pun kalau tidak mampu juga harus bertanya. Makanya di guru namanya komunitas belajar. Oh gitu. Tempat guru ngumpul-ngumpul. Tapi kan ada tuh Pak biasanya stigma yang bilang kayak masa gurunya nanya, harusnya kan siswanya yang nanya gitu. Kan tidak. Berarti salah ya Pak ya? Salah persepsi itu. Masa enggak nanya kan? Kapan kita bisa? Iya benar sekali. Seperti itu. Oke, untuk tadi kita udah berbincang-bincang nih dari apa itu BGP sampai di bagaimana cara atau tips Bapak ya untuk pesan untuk guru-guru. Nah, untuk siswa nih Pak sekarang, bagaimana siswa itu bisa mengikuti program sekolah penggerak ataupun kurikulum merdeka yang mungkin masih agak kaget gitu mungkin Pak ya dengan segala macam project yang banyak, terus kemudian mata pelajaran yang mungkin sangat berbeda dengan kakak-kakak kelasnya gitu. Karena jujur saya pun melihat mata pelajaran mereka itu dibandingkan dengan kurikulum saya nih Pak, berbeda banget. Jadi saya udah selesai UAS, mereka masih UAS Pak, masih lanjut nih, jadwal mereka masih gitu kelas 10-nya. Wah, berarti kan total mata pelajarannya lebih banyak gitu Pak dibandingkan kita. Apa pesan Bapak untuk siswa-siswi yang... Jadi kalau siswa-siswa yang non penggerak istilahnya iya, untuk yang ikut di program sekolah penggerak, kemudian ikut di kurikulum merdekanya juga, seperti itu. Jadi yang penting menjalin komunikasi dengan pimpinan, dengan guru, ya. Jadi kalau anak-anak menginginkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan ya harus disampaikan. Makanya gurunya kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan dia kemampuannya A, B, C itu dibedakan. Iya. Dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak tuh bisa betul-betul mengangkat potensi dirinya. Paling tidak dia berguna bagi dirinya, orang lain gitu kan. Kedua bagi orang lain gitu. Intinya seperti itu. Kemudian apa nih Pak terakhir harapan Bapak nantinya untuk sekolah penggerak, untuk guru-guru penggerak, kemudian juga untuk siswa-siswi terutama di SMA Negeri 7 Denpasar, dan harapan Bapak untuk podcast Sisma ke depannya ini. Jadi yang pertama terkait dengan program transformasi pendidikan, kita harapkan SMA 7 ini menjadi inspirasi sekolah-sekolah lain di Denpasar, terutama dalam pengembangan karakter anak, ya, karena karakter anak ini paling menentukan nanti dia bekerjanya, bukan dari kemampuan kognitifnya, tapi dari karakternya Pak ya. Karakter gritnya. Termasuk di salah satu tadi pementasan itu kan luar biasa. Bagaimana anak-anak itu mengkrit bisa menjadikan sebuah pementasan yang betul-betul argumentatif, walaupun tidak ada ceritanya saya bisa menangkap. Ternyata ceritanya itu seperti ini, walaupun tidak dideskripsikan itu tadi. Berarti secara tersirat tersampaikan ya ke Bapak. Ini maunya anak-anak kita seperti itu. Begitu juga anak-anak di non kurikulum Merdeka karena gurunya sudah tidak, kontennya aja masih kurikulum 2013 tapi caranya menyampaikan itu sama dengan kurikulum Merdeka. Iya, benar. Jadi perbedaan konten aja sementara ini, tapi apa yang ada di unsur-unsur kurikulum Merdeka itu sudah disampaikan kepada murid-murid kita. Iya sih benar. Sekarang juga lebih bebas untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada namanya guru Pak ya, kita kan manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Misalnya ada guru yang salah dengan hasilnya begitu, kita bisa yang kayak Pak itu salah loh begitu. Gurunya juga menerima seperti itu. Oh iya, kita cari bareng-bareng ya seperti itu sih Pak. Justru itu udah keberhasilannya. Kalau anak sudah berani mengungkapkan pendapat, itu sudah keberhasilan dari kurikulum Merdeka sebenarnya. Iya, bisa merevisi ya, walaupun seorang guru ya bisa. Kan guru itu tidak sempurna sekali. Iya kan? sih, Dia bisa. Jadi itulah sebenarnya
tujuan utama dari sekolah penggerak itu sendiri Pak. Kemudian untuk harapannya untuk podcast Sisma apa nih Pak ke depan? Podcast ini saya harapkan terutama menyampaikan narasumber yang dicari itu adalah narasumber yang memang betul-betul kekinian apa yang kita perlu gitu ya. Misalnya literasi dan numerasi ya bagaimana kita mengundang itu. Misalnya kemudian kekerasan misalnya silahkan ya. Jadi bisa mengundang dinas-dinas terkait tentang bicara seperti itu. Juga ada tokoh-tokoh masyarakat itu juga bisa disampaikan, diundang. Jadi memang harus mengundang narasumber yang milenial juga Pak ya. Iya. Masa yang tidak sesuai dengan kodrat anak-anak kan enggak. Iya benar sih. Apalagi kan yang jadi host masih muda-muda banget nih Pak ya. Jadi yang diajak ngobrol harus masih nyambung gitu. Kayak bapaknya nih teman-teman Sisma bisa lihat semuanya. Bapaknya masih sangat kekinian untuk ini ya, untuk diajak ngobrol begitu. Kemudian juga dari ungkapan-ungkapan bahasanya seperti itu masih sangat milenial lah bisa dibilang gitu. Walaupun saya orang matematik ya. Begitu. Tapi kalau guru-gurunya tahu saya adalah orang terlucu yang kalau mengajar biasanya. Ketawa aja. Guru matematika Pak? Iya. Oh guru matematika. Saya orang S1 sampai S3-nya orang matematika. Bergelut tentang angka. Tapi biasanya orang matematika itu dianggapnya serius terus loh Pak. Ya, makanya salah satunya saya yang tidak serius gitu kan. Oh begitu. Coba tanya Pak Jok, kalau saya ngasih materi pasti menginspirasi. Biasanya guru matematika itu guru yang paling ditakutin Pak. Paling ditakutin, paling dimalesin kalau di kelas itu. Kalau udah guru matematika, aduh matematika kayak gitu Pak biasanya. Cara menyampaikan aja sebenarnya. Kalau saya kontekstual aja. Ya menyampaikan sesuatu itu senang anak-anak. Makanya ketika saya jadi guru SMA Beturiti dulu ya. Di mana orang ketawa itu murid-murid itu banyak ketawanya itu pasti matematik gitu kan, aneh itu dunia kita. Biasanya orang diam itu kan itu pasti guru matematika. Ini ketawa, pojok ketawa pasti matematik Pak Surato udah ngajar gitu bedanya ya. Jadi sebenarnya bukan tergantung pelajarannya ya, tapi tergantung gurunya. Tergantung kokinya apakah tambahkan garam gitu kan gitu. Sebenarnya enaknya masakan itu seperti itu. Aduh merasa beruntung sekali loh yang pernah diajar sama Pak Surato ini ya matematika ya. Pasti nilai matematika tidak mungkin di bawah 9 itu Pak. 9 kata semua ya. Karena senang dia ya. Iya sih. Kalau sudah senang rasanya pelajaran yang susah pun jadi gampang ya Pak ya. Gini. Sebenarnya bisa kita lakukan. Oke, terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Sisma ini. Teman-teman, itulah tadi obrolan kita bersama Pak Surato selaku Kepala BGP Provinsi Bali yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh datang kemari sebagai narasumber pertama kita di podcast Sisma kali ini. Baru masuk tadi gimana auranya Pak? Ya, luar biasa ya. Kantor kita aja belum punya SOP. Bisa mencontoh ke sini nanti ya. Masih serba baru ini Pak. Kanan kiri masih baru, semua masih baru. Ya, bagus. Penataannya bagus. Iya. Oke, terima kasih Bapak telah hadir. Sama-sama. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast Sisma dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari podcast Sisma.